I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hasanah, berasal dari kelas Agribisnis H atau Bahasa Indonesia dengan kode D7O. NIM 2250401071111020. Di sini saya akan membahas tentang project based learning yang sudah saya lakukan dengan luaran yang saya pilih berupa video. Langsung saja, berikut pembahasannya. Pada tanggal 6 Oktober 2022, tepatnya pada hari Kamis, kelas D7O melakukan Zoom meeting bersama Pak Nanang dengan membahas tentang project based learning yang akan dilakukan. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 2022, tepatnya pada hari Jumat, sudah mulai dilakukannya pemilihan luaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan diisi dengan keinginan masing-masing mahasiswa tersebut. Saya memilih luaran berupa video. Pada tanggal 17 Oktober 2022, sudah dilakukannya pembagian kelompok secara acak yang langsung ditentukan oleh Pak Nanang berdasarkan luaran yang telah dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Pada tanggal 27 Oktober 2022, terjadinya pembuatan grup WhatsApp untuk berdiskusi yang dilakukan oleh Abbas dari kelas Agribisnis K, serta penentuan ketua kelompok di mana Abbas sendiri yang terpilih menjadi ketuanya. Pada tanggal 28 Oktober 2022, kami sudah mulai merencanakan kegiatan untuk kedepannya dengan mulai menentukan tema apa yang akan kami gunakan dalam pembuatan proyek ini. Lalu, saya mengusulkan untuk menggunakan tema 5 dari tema yang diberikan oleh Pak Nanang pada saat Zoom meeting tentang diskriminasi. Lalu, teman-teman yang lain juga ada yang mengusulkan untuk menggunakan tema 2 tentang nilai agama. Dari dua usulan tersebut, antara tema 5 dan tema 2, maka dirundingkanlah kembali kemungkinan yang mana yang lebih mudah dan cocok untuk kami lakukan dalam kegiatan proyek ini. Nah, hal tersebut juga membuat kita untuk terus berdiskusi dan saya menjelaskan tentang alasan mengapa saya mengusulkan tema 5 tersebut terhadap teman-teman kelompok yang lainnya. Setelah melakukan diskusi, pada tanggal 29 Oktober 2022, kami melakukan diskusi kembali mengenai tema apa yang akan kami lakukan. Di mana pada tanggal 29 Oktober ini, kami sudah mulai memfokuskan sasaran yang mana yang akan kami tuju untuk dipilih sebagai sasaran dari kegiatan proyek ini. Pada diskusi kali ini, saya mengusulkan anak-anak tingkat sekolah dasar sebagai sasaran, di mana sebelumnya saya sudah memberitahu teman-teman alasan saya memilih tema 5 tentang diskriminasi adalah untuk menegakkan kepada anak-anak tersebut bahwa tindakan diskriminasi tidaklah benar dan tidak boleh dilakukan. Pada tanggal 30 Oktober 2022, akhirnya terjadilah mufakat di antara kami dengan kesepakatan kami setuju untuk memilih tema 5 tentang diskriminasi sebagai tema yang akan kami lakukan dalam pembuatan video ini. Pada tanggal 3 November 2022, terjadilah diskusi bersama dengan Pak Nanang selaku dosen pengampu, di mana pada tanggal 3 November merupakan hari Kamis sesuai dengan jadwal mata kuliah Bahasa Indonesia kelas D7O. Nah, diskusi ini dimulai dengan pembahasan tema apa yang akan kami gunakan hingga kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan apa yang kami lakukan dalam pembuatan video ini. Nah, kegiatan yang kami lakukan dalam pembuatan video ini adalah kegiatan sosialisasi kepada anak-anak di sekolah dasar. Alasan mengapa kami memilih untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini adalah karena saya sendiri merasa bahwa penerapan
tentang diskriminasi itu sangat perlu untuk anak-anak di usia dini. Jadi, pentingnya penerapan pengetahuan tentang diskriminasi itu tuh sangat-sangat dibutuhkan sejak sedini mungkin. Hingga akhirnya terciptalah judul untuk video ini adalah langkah awal mencegah tindak diskriminasi kepada anak-anak di bawah umur. Nah, pada tanggal 3 November 2022 ini juga terjadilah diskusi untuk pencarian sekolah dasar yang akan menjadi sasaran kegiatan di sosialisasi ini. Di sini saya memberikan usulan sebanyak 3 sekolah dasar yang jaraknya cukup dekat dengan Universitas Brawijaya. Nah, di situ juga terjadilah diskusi lagi mengenai kapan kami, kelompok 2, akan melakukan survei ke sekolah dasar tersebut untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan pada saat kita melakukan kegiatan sosialisasi dan apa sajakah yang diperlukan pada saat perizinan untuk melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Dari diskusi tersebut, kami berencana untuk langsung survei ke sekolah dasarnya di besok hari, tepatnya pada tanggal 4 November 2022. Pada tanggal 4 November 2022, ternyata teman-teman dari kelompok saya kebanyakan tidak dapat dihubungi dan sangat minim memberikan respon pada saat ditanya apakah kita jadi untuk melakukan kegiatan survei ke sekolah dasar yang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk tetap melakukan kegiatan survei ke sekolah dasar tersebut dengan seorang diri. Jadi, saya benar-benar seorang diri melakukan kegiatan survei ke 3 sekolah yang sudah saya usulkan pada tanggal 3 November. SD pertama yang saya jumpai adalah Brawijaya Smart School, di mana saya bertemu langsung dengan staf sekolah dan berdiskusi sedikit mengenai perizinan dan mekanisme apabila ingin melakukan kegiatan sosialisasi di sekolah tersebut. Nah, setelah saya mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan, maka saya langsung menghubungi Pak Nanang selaku dosen pengampu untuk mengurus surat perizinan kegiatan sosialisasi. Kemudian Pak Nanang mengarahkan saya untuk menghubungi staf MPK agar surat perizinan bisa cepat diurus. Dari arahan Pak Nanang tersebut, maka saya langsung menghubungi staf MPK tersebut dan alhamdulillahnya semua berjalan dengan lancar dan hanya tinggal menunggu surat perizinannya selesai. Nah, setelah itu saya juga tetap melakukan survei ke 2 sekolah yang lainnya, namun memang respon yang diberikan sangat kurang baik, jadi memang hanya Brawijaya Smart School yang sangat memungkinkan untuk kami melakukan kegiatan sosialisasi tersebut. Nah, mengapa saya pada saat itu melakukan kegiatan survei seorang diri? Karena saya merasa bahwa waktu yang kami miliki adalah sangat sedikit. Jadi, saya memutuskan untuk tidak apa-apa, saya melakukan survei sendiri supaya semuanya cepat terselesaikan. Di tanggal 4 November 2022 juga terjadilah diskusi mengenai kapan kegiatan sosialisasi itu tuh akan terjadi. Nah, dari hasil diskusi tersebut kami memilih tanggal 21 November sebagai tanggal untuk kegiatan sosialisasi dilakukan, di mana pada tanggal tersebut saya dan teman-teman yang lainnya sama-sama tidak memiliki jadwal kuliah di pagi hari. Jadi kami merasa kami bisa melakukan kegiatan sosialisasi di Brawijaya Smart School pada tanggal 21 tersebut. Pada tanggal 8 November 2022, saya dihubungi oleh pihak staf MPK mengenai surat perizinan bahwa surat perizinan yang saya minta pada tanggal 4 November tersebut sudah selesai. Nah, saya langsung meneruskan surat perizinan tersebut kepada teman-teman dan meminta mereka untuk
turut berpartisipasi dalam penyerahan surat ini kepada pihak BSS agar perizinan kegiatan ini tuh dengan cepat berjalan dan dengan cepat dapat diurus oleh pihak Brawijaya Smart School. Di tanggal 9 November 2022 terjadi lagi diskusi mengenai perencanaan untuk penyerahan surat perizinan yang sudah didapatkan oleh pihak Universitas Brawijaya untuk diserahkan kepada pihak Brawijaya Smart School. Nah, awalnya kami berencana untuk melakukan penyerahan surat itu di tanggal 10 November atau di hari esoknya. Namun karena beberapa alasan yang diberikan oleh Abah selaku ketua, maka mereka berencana untuk melakukan kegiatan penyerahan surat perizinan itu pada tanggal 11 November. Pada tanggal 11 November 2022, penyerahan surat perizinan kepada pihak BSS dilakukan oleh Abbas selaku ketua dan reksi yang mendampingi. Di mana kali ini saya tidak ikut untuk turut menyerahkan surat kepada pihak BSS karena saya memiliki jadwal kuliah di hari yang sama. Pada tanggal 15 November 2022, kelompok kami diberikan respon oleh pihak Brawijaya Smart School terkait rencana kegiatan sosialisasi di sekolah tersebut, di mana Abbas dihubungi oleh pihak Brawijaya Smart School tersebut. Pada tanggal 16 November 2022, Abbas selaku ketua dihubungi kembali oleh pihak Brawijaya Smart School dan diminta untuk menemui Pak Wawan selaku pihak dari Brawijaya Smart School, di mana Pak Wawan meminta kami untuk datang dan membicarakan lebih lanjut mengenai kegiatan sosialisasi yang kami maksudkan untuk kegiatan proyek ini. Nah, dikarenakan Pak Wawan meminta kami langsung di hari H, maka yang hanya dapat menemui Pak Wawan adalah saya sendiri. Jadi teman-teman yang lainnya tidak dapat ikut untuk berdiskusi bersama pihak Brawijaya Smart School karena beberapa dari mereka ada juga yang sedang melaksanakan kegiatan kuliah. Nah, dari hal tersebut, saya langsung mengkonfirmasi kepada Pak Wawan bahwasanya hanya saya sendiri dan saya menjadi perwakilan bagi teman-teman untuk membicarakan dan berdiskusi kepada Pak Wawan tentang kegiatan yang akan kami lakukan ini. Nah, saya dan Pak Wawan melakukan diskusi mengenai bagaimana kegiatan sosialisasi yang kami maksudkan di Brawijaya Smart School ini. Jadi Pak Wawan menanyakan tentang materi yang kami gunakan, serta video apa yang akan kami tampilkan dan hadiah apa yang kami berikan kepada anak-anak dari SD tersebut. Nah, setelah beberapa waktu kami berdiskusi dan hasilnya mendapatkan kesepakatan bahwa kami akan melakukan kegiatan sosialisasi di tanggal 21 November 2022 pada pukul 10 hingga 11 siang. Hal tersebut dilakukan karena kami memilih hari Senin dan itu bertepatan dengan kegiatan upacara yang dilakukan oleh pihak SD Brawijaya Smart School, di mana setiap hari Seninnya terjadi upacara dan kegiatan pelajaran dimulai pukul 8 dan pada saat pukul 9, jikalau kita memilih pukul 9 maka akan terpotong dengan waktu istirahat. Jadi kami disarankan untuk memilih waktunya yaitu pukul 10 hingga 11. Lalu saya langsung memberikan informasi terkait kesepakatan yang terjadi bersama Pak Wawan kepada teman-teman kelompok. Nah, dari hal tersebut kami langsung berdiskusi mengenai materi dan video yang digunakan. Video yang digunakan itu atas usulan saya, di mana saya sudah menemukan 2 video yang cocok untuk digunakan pada saat sosialisasi
dan sudah saya tunjukkan kepada Pak Wawan juga, dan Pak Wawan sudah menyetujuinya bahwasanya video tersebut cocok untuk ditampilkan di anak-anak sekolah dasar. Pada saat penyiapan materi juga, saya memberikan beberapa jurnal atau beberapa bahan yang dapat dijadikan materi pada saat melakukan kegiatan sosialisasi, sehingga teman-teman yang lain yang kebagian membuat PPT dapat mencari bahan materinya dari jurnal yang saya berikan. Pada tanggal 20 November, kami melakukan diskusi sedikit tentang pemantangan rencana yang akan kami lakukan pada tanggal 21 Novembernya. Pada tanggal 21 November 2022 merupakan hari pelaksanaan kami melakukan kegiatan sosialisasi, dan alhamdulillahnya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon yang positif dari pihak Brawijaya Smart School-nya. Itulah pembahasan dari saya mengenai Project Based Learning yang sudah saya lakukan dengan luaran video, di mana saya melakukan kegiatan sosialisasi ke Sekolah Dasar Brawijaya Smart School, dan berikut adalah hasil dari video yang telah kami buat. Siswa SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Peristiwa bullying atau perundungan terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Bandung, Jawa Barat. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah. Di Jawa Timur, dugaan diskriminasi terjadi di SMP Negeri 3 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Di sini ada yang tahu diskriminasi apa enggak? Oke, kita mau belajar tentang diskriminasi itu apa sih? Nah, jadi itu kan semua itu kan termasuk hal yang negatif ya untuk kita ke teman yang lain kan. Kan kita jadinya merendahkan. Kita kan beda-beda kan. Nah, tujuan kita di sini tahu jenis-jenisnya supaya kita nggak mengejek, nggak membeda-bedakan teman-teman kita ya. Jadi sebenarnya diskriminasi itu dan kalau kita merasa kita memiliki kepada yang lainnya. Nah, kita merasa nggak mampu nih kayak yang lain. Nah, jadi kita menjelekkan yang lain supaya kita merasa terlihat lebih dari yang lain. Bullying adalah tindakan satu orang atau lebih. Ada yang tahu nggak kalau misalnya kalian habis ngejekin teman, kalian kamu tuh jelek deh, nanti temennya ngerasa apa? Aku tahu. Betul. Nah, jadi kan dia bakal mengalami kayak dia merasa kurang sebagai manusia. Betul. Jadi kayak rasanya nanti jadinya minder. Pembela. Ada yang mau hadiah kan nih? Bentar dulu. Ada challenge-nya. Yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Benar, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Yo, benar. Ayo semangat. Udah. Ada 6. Coba kalau ada 6 berapa? Islam betul nggak? Tuh. Terus? Katolik benar? Tuh. Kristen betul? Tuh. Buddha? Oke. Konghucu? Satu lagi, tadi kata kamu ada 6. Kata yang ada 6. Oh iya. Kamu yang ada tulisannya atau ada tulisannya? Kamu yang ada tulisannya. Ayo.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.